Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam podcast warahmatullahi. Leadership Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Communication Skill dari kita sisi IT FTUI 2 ISA 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Iskari Malhak. Di sini saya sebagai moderator. Saya berjurusan Teknik Informatika di sisi IT FTUI angkatan 2021. Nah, di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan sebuah podcast kecil-kecilan dari kita, dari kelompok 3, soal leadership in organization. Artinya leadership di dalam organisasi. Nah, di sini kita podcastnya masih online nih, buat podcast online karena masih keterbatasan juga ya, nggak boleh bertemu, jadi kita bikin podcast online dulu. Nah, buat leadership communication skill, apa sih leadership communication skill? Leadership communication skill itu sebuah komunikasi skill dalam sebuah kepemimpinan. Di sini sangat penting karena apa? Dalam sebuah organisasi itu dibutuhkan skill leadership atau skill kepemimpinan dan komunikasinya juga harus lancar juga nih buat ke para anggotanya seperti itu. Nah, di podcast ini kita bakal kupas-kupas nih soal leadership, soal organisasi juga, soal skill communication seperti itu. Nah, mulai dari awal dulu nih, kita kan belum kenal satu persatu nih. Boleh dong kenalin nih siapa aja nih narasumbernya pada podcast kali ini. Oke nih, gue minta buat perkenalan dulu ya. Perkenalan buat si Raffi dulu nih, Vi. Ayo Vi, perkenalan. Siapa sih Raffi sebenarnya gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Rehan Iqbar. Bisa kalian panggil Raffi aja. Rumah saya itu ada di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Condet. Saya berasal dari Jogja dan kebetulan merantau ke Jakarta. Saya berkuliah di CCIT FTUI dan sewaktu SMA itu sewaktu sekolah menengah itu saya mengambilnya SMA bukan SMK. Jadi saya nggak punya background apa-apa di programming, tapi saya masuk CCIT karena ya minat saya aja ke situ. Apa yang saya hobi saya ke situ. Oke, si Raffi sama jurusannya kayak kita karena kita sekelas juga kan. Oke. Selanjutnya perkenalan dari si Cahyo atau bisa dipanggil Rino nih biasanya nih. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Rino. Lebih panjangnya lagi sih, Nur Cahyo Rino Babang Irawan. Asal gue dari Tangerang. Nah, lebih tepatnya ya Cirende atau Ciputat gitu. Gue anak pertama dari satu-satunya anak yang ibu gue punya. Gue kuliah di CCIT, jurusan gue ISA. Gue SMA di 108 Jakarta dan SMP di 87 Jakarta. Nah, segitu aja. Oke, dari Tangerang nih si Rino. Oke, selanjutnya dari si Holil dulu nih. Lil, lu dari mana Lil? Coba dikenalin Lil. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Muhammad Holil Rahimullah. Kebetulan saya juga sama kayak teman-teman yang lain yang ada di sini. Kuliah di sisi IT, FTUI, yang bertempat di UI sebagai ISA. Jurusannya jurusan ISA. Kebetulan mengapa saya ngambil ISA karena memang kebetulan waktu itu masih belum tahu tuh ISA itu apa. Tapi setelah dengar-dengar dari teman saya, namanya ada di sini juga orangnya, Bapak Rizky, ya kan? Pak Rizky bilang katanya ISA itu mempelajari banyak hal gitu. Jadi kita bisa belajar ilmu tentang yang lain selain apa komputer, programming dan lain sebagainya. Nah, semua itu bisa kita pelajarin di ISA. Nah, membuat gue menjadi tertarik gitu ikut ISA. Kalau misalnya bicara Oke, soal keluarga, ya gue 3 bersaudara dan gue anak paling kecil. Ya, oke. sih. Nah, yang terakhir nih, Rizky. Boleh kenalin dong, Ki? Oke, sedikit perkenalan aja ya. Jadi nama panggilan gue tuh Rizky. Kalau nama panjang gue Rizky Aswanga Diluhur. Dan gue baru tahu juga nih, gue pada saat ini berdomisili di Sawangan, Depok. Tapi gue lahir di Jogja. Kalau nggak salah tadi Raffi juga orang Jogja ya. Iya, Jadi si gue, Raffi dari Jogja juga. iya ya. Jadi gue lahir di Jogja. Tapi pas lulus TK karena orang tua pindah gitu kerjaan ke Medan. Jadi gue ke Medan dan gue 7 tahun di Medan. Nah, tapi setelah kelas 1 SMP, lebih tepatnya kelas 1 SMP mau naik ke kelas 2 itu gue pindah ke Depok ya sampai sekarang gitu.
Nah, Oke. ya gitu. Oke, kalau background sebelum di CCIT FTUI, saya itu anak SMK ya. Nah, ini gue mau cerita juga. Dulu sebenarnya nggak kepikiran juga sih masuk SMK. Gue pengennya masuk SMA negeri, cuman karena nggak keterima, ya udah. Dan gue juga suka sama teknologi, IT enthusiast gitu. Gue suka sama IT, jadi ya udahlah. eh, Mungkin lebih baik ngikutin passion aja masuk SMK TKJ gitu. Oke, Oke, di sini background-nya udah berbeda-beda nih. Ya kan, Rizky dari Jogja juga sama kayak Raffi, cuman dia pindah ke Depok, ke Sawangan Depok. Dia dulunya di SMK. Nah, beberapa dari kalian eh, pasti kan udah tahu ya soal organisasi ya. Nah, di sini kita akan mengupas sebuah leadership in organization. Oke, sebelum ke inti-intinya, di awalnya dulu, menurut kalian apa nih yang kalian ketahui soal organisasi? Apa sih organisasi itu? Nah, si Rizky kayaknya udah nggak sabar nih mau jelasin nih. Coba dong Ki, jelasin apa itu organisasi Ki. Oke, jadi menurut gua organisasi itu tempat kita bertukar pikiran atau berkontribusi di dalam suatu kelompok gitu ya. Jadi kalau misalnya ya udahlah dari yang terkecil aja, misalnya kita pada saat SD, SMP, SMA kita pernah jadi salah satu anggota OSIS gitu. Itu udah sebenarnya organisasi sih. Nah, oke, kita bicara dari teknologi misalnya sekarang lagi rame atau bahkan di kalangan profesional itu lebih suka yang berbau open source. Nah, padahal open source itu sebenarnya dikembangkan oleh organisasi sih, gitu. Jadi enaknya ya tentunya di program open source ini kita tidak perlu kayak bikin perusahaan gede gitu. Jadi setiap orang yang mau berkontribusi dan punya skill untuk berkontribusi silahkan. Maka dari itu banyak program open source yang gratis dan kita bisa lihat source code-nya. Jadi menurut gua organisasi itu adalah suatu hal yang sangat amat penting dan menguntungkan juga di lain hal gitu. Organisasi biasanya juga punya visi misi sih, kayak di OSIS itu ada pasti visi misi proker yang dijalankan demi tercapainya visi misi itu gitu. Begitu juga organisasi RT RW, organisasi Karang Taruna, ya itulah intinya organisasi adalah tempat dari suatu individu ataupun dari suatu bagian, kemudian mereka mengikuti berkumpul di suatu organisasi, bisa jadi karena mereka dari latar belakang eh, pemikiran yang sama maupun mereka juga bisa juga ingin mencapai visi misi yang sama gitu sih menurut saya. Oke, cakep nih jawaban si Rizky nih. Menurut yang lain gimana nih? Menurut Holil, menurut lu gimana sih Lil? Apa sih organisasi itu? Bisa dijelasin dikit nih Lil, apa sih menurut lu organisasi itu? Ya sebenarnya sih kalau misalnya dijelasin apa itu organisasi udah lengkap semua tadi kayak sama Bapak Rizky ya kan. Udah banyak banget gitu ya apa yang udah Udah dijelasin dikupas tentang banyak ya iya udah isinya. dikupas banyak. Tapi kalau misalnya bicara sedikit ya pasti masing-masing kita tahu lah apa itu organisasi karena kita nggak mungkin selama hidup kita nggak pernah berada dalam satu organisasi kan. Dari yang terkecil tadi kalau misalnya apa Rizky bilang itu adalah ketua OSIS, organisasi OSIS dan lain sebagainya. Ada yang mungkin yang lebih kecil lagi ya kan, organisasi kelas seperti kayak ketua kelas, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya yang mana mereka punya tugasnya masing-masing. Nah, jadi kalau gue simpulkan organisasi itu apa? Jadi organisasi adalah wadah atau kumpulan seseorang yang memiliki tugas-tugasnya masing-masing dan saling di antara mereka saling berinteraksi, berinteraksi, bertukar pikiran untuk mencapai suatu tujuan atau visi yang telah mereka tentukan. Menurut gue sih begitu. Oke, berarti visi misinya harus satu arah ya, satu tujuan ya Lil ya. Oke, cakep nih jawaban dari Rizky sama si Holil nih. Nah, buat kupas selanjutnya nih, gue mau nanya nih ke Raffi sama si Rino. Kira-kira nih pengalaman organisasi apa aja sih yang udah pernah kalian ikutin? Apa aja nih? Oh misalnya gue udah pernah ikut organisasi OSIS nih. Nah boleh dong ceritain dikit nih dari Rino dulu no. No, ceritain no. Apa yang pernah lo ikutin organisasi no? Oh ya, terima kasih atas waktunya untuk menjelaskan. Pengalaman saya tuh pertama kali pernah di Karang Taruna Kelurahan. Waktu itu saya dapat di divisi QB atau
kelompok usaha bersama, dan di situ kita membuat program bersama, terus raker bersama juga, hasilnya juga buat kita sendiri dan untuk orang lain juga. Nah, kita juga, jadi saya juga pernah ikut di namanya panitia Ramadan. Nah, di panitia Ramadan itu banyak sih kegiatannya. Kita bisa buka puasa, menyiapkan makanan tadarus, menyiapkan stand untuk di pinggir jalan gitu, yang misalnya orang pulang kerja kan macet, sekalian kita bagi-bagiin makanan. Terus ada pesantren kilat, terus ada bakti sosial juga di situ. Yang di Baksos yang paling banyak pengalamannya ya, di sini juga kita ekstra sih, kayak mencari dananya gitu. Kita pertama sih minjem duit kas dulu, untuk biasanya untuk dari masjid. Nah, kita minjem uang kasnya, habis itu kita belanjain untuk kita jualan, penggalangan dananya. Nah, hasil dari penjualan kita balikin uang kasnya itu ke dalam masjid itu. Nah, hasil lebihnya lagi kita puterin untuk beli barang jualan lagi. Nah, kita jual lagi. Dan kita juga ada open nasi juga sih di situ. Itu aja sih. Baksos berarti si Rino udah hafal banget nih ya soal baksos gitu. Jadi yang mau, kita juga bisa nih buat misalkan ada yang mau baksos itu caranya gimana sih? Nah, bisa tanya-tanya juga nih si ke Rino. Oke, gue mau nanya ke Raffi nih. Vi, kira-kira nih, lu pernah ikut organisasi apa aja sih? Bisa diceritain dikit dong. Oke. Pengalaman organisasi gue itu ya dimulai paling kecil itu ya dari lingkungan kita dulu, yaitu ya Karang Taruna seperti biasa. Lalu ada di SMA itu gue ikut organisasi untuk melakukan pensi gitu, untuk sekolah gue menyiapkan pensi segalanya dengan bertukar argumen, ini konsepnya kayak gimana, mau kayak gimana, semuanya diomongin. Dan juga beberapa bulan lalu mungkin ikut organisasi vaksin gitu, panitia vaksin di Jakarta Convention Hall, di JCC di Senayan itu. Gue sebagai divisi konsumsi juga, jadi pengalaman organisasi gue hitungnya masih lumayan sedikit, tapi gue akan memperbanyak itu, karena ya dengan organisasi kita ketemu orang banyak, ketemu orang baru, kita dapat ilmu juga, jadi kita nggak diam di tempat, kita harus gerak juga gitu, kita harus berprogres lah gitu. Udah sih, itu aja. Oke, cakep juga nih jawaban dari Raffi nih, yang udah mau ikut organisasi buat ngembangin lagi ya, Vi ya. Nah, nggak jauh-jauh dari organisasi, kita bahas soal organisasi dulu nih. Organisasi pasti kan terkumpul dari beberapa orang ya kan. Dalam beberapa orang itu pasti ada seorang pemimpinnya. Kalau nggak ada pemimpinnya kan kita nggak bisa gerak kan buat program kerja atau buat sebuah acaranya. Nah, di sini kita bahas langsung ke to the point aja ya, di leadership in organization. Soal leadership nih, berarti kepemimpinan atau pemimpinnya. Nah, gue mau nanya si Rizky nih, Ki, menurut lo leadership itu apa sih? Oke ya, gue mau cerita sesuai pandangan gue dan yang gue ketahui ya. Kita bisa berbeda-beda sih ya. Soalnya kan setiap orang itu berbeda dan menurut gue itu hal yang wajar, dikarenakan dalam hidup ya emang ada yang beda guys. Karena ya kita seperti semboyan negara kita gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap sama. Oke, jadi back to the topic. Kalau menurut gue, leadership adalah kepemimpinan atau sifat seorang individu maupun kelompok dalam memimpin suatu organisasi, kelompok, atau komunitas. Jadi, misalnya nih, lu di organisasi OSIS nih, lu kan pasti punya jiwa untuk memimpin suatu organisasi itu kan. Nah, itu adalah yang gue sebut sebagai leadership itu tadi. Kalau yang paling kecil aja, misalnya kita di, apa sih, misalnya sebuah negara gitu, itu kan suatu komunitas, pasti ada pemimpinnya juga, Kak. Itu bisa jadi presiden atau perdana menteri gitu. Itu kan dia pasti punya sifat leadership untuk mengebawai suatu negara itu gitu. Nah, kalau jiwa leadership, kita bahas yang kedua nih. Berarti jiwa seseorang dalam memimpin suatu organisasi atau komunitas gitulah. Kita juga dapat menentukan seseorang layak dijadikan pemimpin. Misalnya nih, kita memilih pemimpin OSIS gitu. Kan nggak mungkin kita pengen
pemimpin OSIS ya kalau misalnya murni ya nggak disogok gitu. Kita nggak mungkin kan pemimpin OSIS ini yang orang yang nggak bisa mimpin gitu. Pasti kita sebagai murid juga pengen pemimpin OSIS yang jago memimpin gitu. Supaya apa? Supaya organisasi intrasiswa ini bisa dipimpin ke arah yang benar gitu. Coba kalau di yang lebih gedenya lah, misalnya negara gitu. Kan rakyatnya juga di mana-mana pasti memilih pasangan calon presiden atau perdana menteri kalau in case negaranya demokrasi ya. Pasti kan rakyatnya memilih pemimpin yang jiwa kepemimpinannya tinggi sehingga bisa membawa negara ini menjadi lebih maju, lebih ya pokoknya better lah. Kan nggak mungkin ada rakyat yang pengen negaranya itu ya dipimpin oleh seorang pemimpin yang misalnya belum ada skill memimpin sama sekali gitu. Pasti kan pengen negaranya dipimpin oleh seorang yang berwibawa, oleh seorang yang ya gitulah. Oke, kalau menurut gua ilmu leadership sendiri itu sangat gampang sih diasah. Misalnya dari hal yang kecil aja ya, dengan cara memulai memimpin suatu organisasi gitu. Misalnya ya udahlah memimpin kayak lu join di suatu organisasi. Oke, gue cerita berdasarkan gue sendiri. Gue juga orangnya agak introvert dan gue mencoba untuk masuk organisasi komando di sisi IT FTUI ini. Walaupun gue tidak jadi pemimpin dari organisasi, tidak jadi ketua komando atau ketua pendidikan, bahkan gue tidak jadi ketua pendidikan. Gue di divisi pendidikan tapi gue bukan ketua. Tapi di sini gue belajar cara memimpin karena di dalam suatu organisasi itu biasanya ada proker yang bisa ada proker dan visi misi. Dan alhamdulillah gue juga pernah ditugaskan sebagai pemimpin acara seminar gitu. Jadi gue pernah ditunjuk untuk menjadi pemimpin seminar dan gue nggak habis pikir juga sih. Alhamdulillah gue bisa. Jadi itu sangat melatih skill kita dalam memimpin suatu kelompok gitu sih. Ya itu sih dari gue. Oke, cakep nih jawaban dari Rizky nih. Jelas kita bisa dapat ilmunya dari jiwa kepemimpinan, kemudian dari kepemimpinan itu kita bisa belajar. Entah kita explore yang dari kita alamin, dari sebuah negara, kan dari Rizky bilang dari sebuah negara pasti kepemimpinannya harus punya yang berwibawa lah atau yang berkualitas agar rakyat ini juga pengen untuk berkembang juga dari negara itu. Oke, ngomong-ngomong soal pemimpin dalam sebuah organisasi, pasti pemimpin itu punya banyak masalah nih dalam anggota-anggotanya atau dalam membuat sebuah acara pasti ada masalah. Lah, gua mau nanya nih soal masalah atau study case nih ke Holil. Menurut lu, Lil, kira-kira gimana sih? Apa sih yang bisa lu ceritain soal sebuah pemimpin yang memimpin sebuah anggotanya, misalkan mau mengadakan sebuah acara atau menyelesaikan masalah yang dari anggotanya sendiri biasanya tuh, yang dari organisasinya terjadi berselisih. Nah, menurut lu gimana, Lil? Bisa dijelasin dong? Iya, betul banget. Makasih Alvin. Ya menurut gua sih kalau misalnya kita bicara soal organisasi, pastilah ada yang memimpin kan ya. Yang namanya leader itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara soal study case, pasti dalam sebuah organisasi yang kita pimpin, ada masalah-masalah yang terjadi. Masalah-masalah yang sering timbul itu paling pasti di antara anggota-anggotanya atau bawahan-bawahannya atau divisi-divisinya. Banyak sekali masalah-masalah yang mungkin terjadi. Kalau misalnya mudahnya kita contohin panitia kurban yang tadi Rino sampein gitu, pengalaman di panitia kurban. Nah, pasti kan kalau misalnya kita bicara soal panitia kurban, ada ketua panitianya. Ada ketua panitianya, ada bendaharanya yang atur keuangan, masuk keluar uangnya. Terus ada juga yang mungkin suplai ya, kayak misalnya hewan kurbannya. Ada juga yang tugasnya mungkin ya, siapa yang motong kurbannya dan lain sebagainya. Banyak sekali divisi-divisi dan mereka memiliki tugasnya masing-masing. Nah, kalau misalnya apa yang udah disampaikan Alvin tadi di awal, sistem komunikasinya nggak baik, artinya ada miskomunikasi. Nah, disitulah sering terjadi masalah. Misalnya, contoh, misalnya dari bendahara ke suplai hewan kurban itu tadi. Misalnya hewan kurban yang yang kita pesan itu ada 26 gitu kan. Jadi bendahara ngeluarin
uang sejumlah 26 ekor sapi atau ekor kambing. Nah, tapi yang dikasih adalah 23 misalnya. Nah, ini kan berarti kan ada gitu, miskomunikasi dan juga mungkin ada juga ya case-case yang mungkin ya korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini yang pasti harus kita hindari. Nah, sering banget itu yang terjadi kayak gitu, kasus-kasus di manapun, organisasi apapun, ada aja mungkin yang kayak begitu. Nah, ini disebabkan kenapa? Nah, ini adalah disebabkan juga karena, eee, masing-masing anggotanya atau juga dari ketuanya itu sendiri, pemimpinnya itu sendiri. Karena kalau yang misalnya menurut menurut gua, pengalaman dari suatu organisasi, lu mungkin siapapun mungkin kita bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Mimpin apa aja kita bisa. Karena dari kecil kita udah berada di suatu organisasi, tapi belum tentu kita punya sifat kepemimpinan itu sendiri. Kita belum tentu punya sifat kepemimpinan. Makanya itulah terjadi case masalah-masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi karena apa? Karena si pemimpinnya tidak punya sifat kepemimpinan yang udah jelas disampaikan tadi sama Rizky tadi. Nah, sifat kepemimpinan itu sendiri sangatlah penting kalau misalnya kita mau membangun suatu organisasi yang memiliki tujuan yang satu gitu. Agar organisasi itu dapat berjalan dengan baik dan juga masing-masing divisinya akan saling berinteraksi dan tidak ada case-case. Nah, tapi satu lagi mungkin ya, kalau misalnya kita bicara soal study case juga. Nah, study case ini sendiri sebetulnya kalau misalnya ada terjadi kesalahan, bagus bagus juga sebetulnya. Jadi kita bisa evaluasi dari kesalahan tersebut untuk nantinya ketika kita membuat suatu organisasi akan lebih baik gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada kesalahan, mungkin kita nggak bakal tahu gitu ke depannya ada case-case apa yang terjadi gitu. Nah, itu juga salah satu pembelajaran juga yang mungkin kita dapat dari suatu organisasi. Belajar by case. Terima kasih. Oke, cakep nih jawaban dari Holil nih. Kita bisa belajar evaluasi juga ya Lil ya buat sebuah study case di situ. Nah, ngomong-ngomong soal evaluasi nih, pasti setelah evaluasi kan kita mendapatkan beberapa manfaat atau benefit dalam sebuah organisasi. Kita bisa mendapatkan pelajaran soal leadership di situ, jiwa kepemimpinan kita. Nah, gue mau nanya nih ke Rino nih, No, kira-kira benefit apa sih yang bisa didapat di dalam organisasi atau kepemimpinan yang bisa didapat apa sih dalam organisasi seperti itu? Nah, ngomongin benefit ya menurut gua itu banyak sih. Yang pertama itu bisa kita melatih mental kita supaya berani public speaking. Ini penting banget sih menurut gua. Nantinya pun di suatu sisi lo bakal diperluin buat ngomong di depan orang banyak karena lo ikut organisasi udah punya basic nih, pasti udah berani lancar juga untuk ngomong. Lagian juga ini kan organisasi wadah yang positif. Selama yang kita rasain di organisasi itu sendiri sehat, ayo kita nyemplung bareng. Nah, kalau misalnya di dalamnya organisasi itu nggak sehat, mending pindah ke organisasi lain. Nah, selain itu juga ada kita dapat pengetahuan wawasan yang nggak pernah kita didapetin sebelumnya. Terus juga dalam dunia pekerjaan itu diperlukan memimpin yang baik, ketahanan mental yang kuat dalam memahami situasi sosial yang beragam. Itu bisa kita dapatkan melalui LDK contohnya. Terakhir, organisasi itu pasti punya tujuan tertentu. Nah, di situ kita pahami tujuannya apa. Kalau misalnya kita baik, kita cemplung. Kalau misalnya nggak baik, tinggalkan aja. Itu sih menurut gue. Oke, cakep nih. Benefitnya banyak banget nih. Dari kita bisa belajar soal organisasi itu, mengkupas organisasi itu baik atau enggaknya, menambah wawasan kita juga di dalam organisasi itu. Nah, buat menambah wawasan itu pasti kan banyak sekali nih anak muda sekarang yang mau ikut berorganisasi. Nah, gua sebagai moderator juga pengen lagi nih berorganisasi. Tapi sebelum itu gue mau nanya ke Raffi nih. Vi, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan buat anak muda sekarang yang mau ikut berorganisasi atau kira-kira mau memulai untuk berorganisasi gitu? Boleh dijawab nih, Vi. Mungkin dari kesannya dulu ya. Kesannya itu ya seru, melelahkan, tapi ya sebanding dengan apa yang kalian dapat gitu. Apa yang kalian kerjakan juga pasti akan ada ilmunya, akan berguna juga. Toh bertukar pikiran itu nggak ada salahnya juga, malah akan menambah wawasan kalian dari yang tadinya segini jadi banyak. Dan mungkin untuk pesannya ya kalian kita juga harus banyak-banyak berorganisasi untuk memperluas jaringan yang kita miliki, karena di era ini tuh semua yang diperlukan itu adalah
koneksi mungkin ya, bukan untuk kepentingan masuk kerja dalam hal kepentingan masuk kerja atau apa, tapi ya koneksi, perbanyak koneksi gitu. eh mungkin dalam berorganisasi juga pilih-pilih teman, nggak semuanya bisa kalian iniin juga. Dan dalam berorganisasi itu ya kalau misalnya baru mau mulai ya ajak yang sejalan dengan kalian gitu, jangan dipaksa atau apa gitu. Jadi lebih ke ya gimana enaknya aja mau orang gitu yang sejalan sevisi sama kalian. Yang nggak sevisi pun kalian juga bisa ituin, karena pasti kan ada pro dan kontranya juga menurut dia apa yang ini. Jadi pada akhirnya berorganisasi adalah untuk menemukan suatu kesimpulan juga gimana penyelesaian masalahnya. Ya sih mungkin itu aja. Oke, cakep nih jawaban dari Raffi nih buat pesan kesannya ke anak muda yang mau ikut berorganisasi. Nah, kita udah sampai di penghujung podcast pada kali ini. Nah, saya sebagai moderator ingin notulen dikit nih soal leadership in organization atau kepemimpinan di dalam organisasi. Menurut dari podcast kali ini bisa saya simpulkan, kepemimpinan itu penting. Kepemimpinan itu kita bisa menjalani sebuah kepemimpinan, tapi tidak semua kepemimpinan itu dijalani dengan tidak adanya sifat kepemimpinan. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Kita bisa menjadi pemimpin, tapi kita tidak bisa menjadi pemimpin kalau tidak ada sifat kepemimpinan. Dalam leadership sangat penting dan bisa diasah nih. Dari jawaban para narasumber pada podcast kali ini, leadership itu bisa diasah. Nah, di dalam organisasi sangat penting juga kita bisa bertukar wawasan, bertukar pikiran, bertukar ide, dan kita bisa mengembangkan sebuah acara di dalam organisasi tersebut. Di dalam organisasi perlu sebuah leadership. Jadi leadership di dalam organisasi itu sangat erat keterkaitannya. Nah, di situ kita harus bisa benar-benar mengikuti mana arah yang benar, mana arah yang salah. Dalam organisasi ini kita bisa melihat pandangan-pandangan orang lain untuk mengembangkan sebuah organisasi tersebut. Oke, dalam penghujung acara ini mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari narasumber kita pada podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang nonton ya. Apabila ada kesempatan lagi kita bisa bicaralah, kita bisa bincang-bincang juga, mau ketemu dimanapun kita bisa bicara soal organisasi atau di luar organisasi juga boleh. Mungkin itu aja dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.